Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pendana halal seluruh Indonesia dan teman syariah seluruh Indonesia, alhamdulillah, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan beraktivitas seperti biasa. Alhamdulillah juga kita sudah melewati masa-masa pandemi PPKM yang sekarang sudah insya Allah sudah kembali bekerja, kembali situasinya normal dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, dalam kesempatan kali ini pertama saya mohon maaf baru muncul kembali di hadapan pendana syariah untuk bisa bersilaturahmi dan menjelaskan mungkin poin-poin yang selama ini belum mendapat penjelasan langsung yang clear gitu ya dari pihak Dana Syariah dan pihak kita dari sisi manajemen ya. Nah, dari perkembangan di lapangan, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke customer service Dana Syariah dan yang langsung lewat email dan lain-lain, kami buat ikhtisar ya beberapa poin pertanyaan yang paling banyak ditanyakan yang dalam kesempatan ini insya Allah akan saya coba jawab satu persatu. Nah, masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul yang perlu kita sampaikan tanggapannya ya, dan ini masih terbuka untuk bisa ditanyakan kembali karena mungkin yang saya sampaikan ini belum menjawab tuntas apa yang ingin ditanyakan ya. Kami mengucapkan terima kasih atas masukan yang pernah disampaikan ya secara tidak langsung dan langsung tentang aplikasi Dana Syariah. Aplikasi Dana Syariah ini kok kelihatan jadul sekali ya waktu itu ya. Nah, alhamdulillah kita insya Allah dalam beberapa hari ke depan akan melaunch ya tampilan baru yang lebih fresh ya. Walaupun mungkin belum terlalu maksimal ya, tapi ini upaya kita dari Dana Syariah yang maksimal untuk memperbarui tampilan aplikasi. Kemarin kita memang agak lama tidak memperbarui tampilan karena kita lebih fokus ke aspek kegiatan realnya di lapangan. Sehingga teman-teman ini lebih fokus gimana mengamankan proyek, gimana supaya lender ini mendapatkan haknya untuk mendapatkan imbal hasil yang sesuai jatuh tempo dan lain-lain, sehingga aspek aplikasi ini belum mendapat perhatian khusus, tapi alhamdulillah kita bekerja sama dengan vendor ya untuk bisa membuat aplikasi kita tampilannya lebih fresh. Jadi terima kasih atas masukannya dan insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan tampil dengan aplikasi yang lebih fresh gitu ya. Mengenai asuransi ya, Dana Syariah ini sejak awal berdirinya sampai bahkan 3 tahun berjalan kita nggak pakai asuransi sama sekali. Jadi kita pakai asuransi ini baru beberapa bulan yang lalu ya. Kenapa seperti itu? Pertama, kita disarankan oleh OJK untuk mendouble cover pengamanan dengan asuransi berskema syariah karena kita Dana Syariah ya. Kenapa seperti itu? Untuk lebih mengamankan pemilik dana. Jadi pemilik dana syariah ini yang selama ini 3 tahun lebih sudah kita amankan ya dengan jaminan agunan aset properti yang kita ikat secara notarial, dan itu alhamdulillah terbukti dengan tingkat keberhasilan yang masih di atas 99% tanpa asuransi ya, dengan catatan tanpa asuransi. Kemudian OJK meminta gimana Dana Syariah meningkatkan pengamanan pemilik dana ini dengan mendouble cover. Selain ada agunan aset, ditambah lagi cover dari asuransi syariah. Nah, itu yang membuat kami mulai mencari asuransi yang sesuai skema syariah yang bisa mengcover asuransi di proyek-proyek Dana Syariah. Walaupun kami menyadari bahwa tidak semua teman syariah ini setuju dengan asuransi syariah. Jadi ada yang teman kita yang sama sekali asuransi syariah itu walaupun syariah tidak syariah, misalnya seperti itu. Sehingga
bagi kami ini akan kita masukkan sebagai pilihan gitu ya, maksudnya sebagai pilihan. Ada proyek yang di cover asuransi. Nah, karena di cover asuransi, maka ini lebih aman ya, lebih double cover. Ada agunan aset, ada asuransi syariahnya, maka imbal hasilnya lebih rendah karena ada biaya asuransi yang harus kita bayarkan kepada lembaga asuransi tersebut. Ini yang membuat mengapa yang ada asuransinya itu imbal hasilnya lebih rendah karena ada biaya asuransi yang kita bayarkan ke lembaga asuransi. Tapi dia akan menjadi lebih aman ya secara ikhtiar bagi yang setuju dengan adanya asuransi syariah. Nah, bagi yang tidak setuju dengan adanya asuransi syariah, toh selama ini 3 tahun lebih kami juga tidak menggunakan asuransi syariah, tingkat keberhasilannya 99% lebih ya maksud saya. Karena kita ada agunan aset properti yang kita ikat secara notarial seperti itu. Nah, itu menjawab tentang asuransi ya, kenapa kita melakukan penawaran yang ada asuransinya. Kemudian asuransi syariah apa saja yang bekerja sama dengan kita? Ya, yang ada di Indonesia ini tidak banyak ya asuransi yang berskema syariah. Nah, kita bekerja sama dengan asuransi Al-Amin, Jamkrindo Syariah, kemudian satu lagi Askrindo Syariah ya. Ada yang sudah selesai MOU, ada yang masih dalam proses. Tapi intinya kami berusaha bekerja sama dengan berbagai pilihan asuransi syariah yang ada. Karena tidak semua bisa mengcover proyek yang kita maksud gitu ya. Ada yang di asuransi syariah yang ini bisa, di asuransi syariah yang lain tidak bisa. Tapi intinya ikhtiar kita dengan cover dari asuransi syariah itu ingin mengamankan sisi pemilik dana. Kemudian masih menyangkut keamanan sisi pemilik dana, ada yang bertanya, wah dana syariah ini kok hebat sekali, bisa TKB-nya 99% lebih, 3,5 tahun lebih ya, tanpa asuransi. Jangan-jangan ini tidak real gitu ya, intinya gitu pertanyaannya yang kita tangkap ya, jangan-jangan tidak real ya. Kenapa kok bisa si pendana ini mendapatkan rutin gitu, hampir 99% tidak ada gagal bayar ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya, mungkin ini belum terinformasi secara clear ke pendana dan memang tidak terlihat di aplikasi ya penjelasan soal ini, bahwa setiap peminjam atau penerima dana pembiayaan, misalnya developer properti yang mengajukan pendanaan ke dana syariah, itu kita wajibkan memberikan angsuran 2% minimal setiap bulan. Ada yang 2%, ada yang 3% gitu tiap bulan. Nah, dari 2% tiap bulan angsuran ini, 1%-nya kita berikan kepada lender, pendana halal yang kita nikmati setiap bulan itu ya, 1%. Nah, yang 1% lagi atau lebih ya, itu sebagai cadangan. Cadangan apa? Cadangan apabila developer tersebut bulan berikutnya tidak bisa mengangsur karena satu dan lain hal. Dan itu terjadi banyak di PPKM kemarin. Jadi PPKM kemarin bukannya dana syariah tidak ada restrukturisasi atau penundaan pembayaran dari developer, banyak. Tapi tidak terasa oleh lender atau pemilik dana karena kita ada cadangan. Inilah yang dirasakan oleh pendana, sehingga pendana melihatnya aman-aman saja, itu karena kita mendouble cover dengan tadi dana cadangan. Dana cadangan ini sampai sekarang masih kita wajibkan untuk menjadi memperlancar ya pemberian imbal hasil ke lender. Jadi sebetulnya kalau kita laporkan ke lender bahwa oh ini ada penundaan pembayaran bulan depan baru dibayar lagi, maka akan terjadi apa ya, hiruk pikuk ini di lender. Tapi karena kita mendouble cover dengan adanya cadangan, kalau penundaan sebulan, 2 bulan, masih bisa kita ambilkan dari dana cadangan itu. Sehingga lender ini kita manjakan dalam tanda kutip ya. Dana syariah bekerja untuk pengamanan dan kenyamanan lender pemilik dana. Di antaranya kenyamanannya kita berikan dengan adanya dana cadangan yang kita alokasikan kalau ada gagal bayar 1-2 bulan. Tapi kalau gagal bayarnya sampai 3 bulan,
mulailah itu kita lakukan action melalui asuransi kalau ada asuransinya, atau kita carikan pembeli pengganti dari aset yang diajukan sebagai jaminan itu, sehingga walaupun ada tapi relatif tidak banyak, sehingga kita masih bisa 99% lebih, tapi kurang lebih 1% kurangnya ada yang sampai seperti itu. Mungkin sebagian besar pendana syariah tidak merasakan karena sebagian besar kita amankan tadi dengan dana cadangan. Nah, itu mengenai dana cadangan. Kemudian ada juga pertanyaan mengenai data legalitas proyek yang dulu di awal-awal dana syariah muncul ya, mungkin di tahun pertama ya. Itu legalitas yang kita sampaikan tentang proyek properti yang mau didanain ini lebih komplit. Bahkan di situ ada identitasnya. Tapi ternyata kita katakanlah ya ditegur, diingatkan oleh OJK, jangan sampai data borrower itu melebihi yang diperbolehkan oleh aturan OJK. Jadi di OJK itu ada PP OJK 77 ya, pasal 9 poin 1 sampai 4 yang mengatur bahwa fintech seperti dana syariah ini hanya boleh menyampaikan data 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada beberapa data tentang peminjam. Jadi kalau datanya itu sangat spesifik dan identik sekali, identitasnya clear sekali, itu tidak diperbolehkan. Sehingga kami memperbaiki seperti itu. Sehingga yang tampil saat ini yang sudah sesuai dengan aturan OJK pasal 9 ya, poin 1 sampai 4 gitu. Jadi bukannya kami menyembunyikan identitas karena ini fiktif, bukan, tapi memang ini melindungi dari sisi borrower. Karena memang di awal-awal dulu banyak terjadi borrower yang identitasnya clear kita sampaikan di website, itu ternyata dihubungi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Itu yang terjadi dan itu yang memang dikhawatirkan oleh OJK, sehingga kami merevisi tampilan data-data borrower, aspek legalitas dan lain-lain ini yang sifatnya umum. Dan kalau ada pendana yang ingin mengunjungi proyek yang didanain, sampai sekarang pun masih banyak ya, dengan berakhirnya PPKM ini ada lebih banyak permintaan untuk mengunjungi proyek, dan di situ kami siapkan juga, dan itu sudah banyak gitu, sehingga kami mengundang bagi yang ingin lebih clear lagi, wah saya nggak percaya nih dengan legalitas yang ditampilkan, saya pengen tahu lebih jauh lagi, kita fasilitasi untuk bisa berkunjung ke proyek, dan itu sudah banyak sekali. Jadi bagi yang belum, silahkan memanfaatkan itu. Tentang imbal hasil ya, tentang imbal hasil yang pertanyaannya begini, kok dibanding dana syariah di awal tahun 2018, 2019 imbal hasilnya kok cenderung turun gitu ya dari sisi pemilik dana. Ini ceritanya begini, imbal hasil yang kita berikan kepada pendana syariah itu kita tambah dengan 5%, baru itu kita berikan menjadi beban margin ke peminjam. Jadi dulu di awal-awal dana syariah berdiri di tahun pertama, ada yang sampai imbal hasil kepada lender itu 20%. Kemudian dengan dana syariah ujrohnya 5%, maka menjadi 25% yang harus dibayar oleh developer. Nah, 25% ini terlalu tinggi sehingga OJK menyarankan dana syariah kalau bisa imbal hasil ke borrowernya jangan terlalu tinggi, supaya makin banyak borrower developer yang mampu untuk membayar imbal hasil itu, sehingga rumah-rumah yang terbangun untuk masyarakat lebih banyak. Nah, kuncinya supaya yang diterima borrower itu marginnya tidak terlalu besar adalah kita negosiasi ke lendernya. Nah, untuk itulah kami mendorong kepada lender ya untuk bisa kita tawarkan yang lebih rendah, supaya setelah ditambah 5% ujroh untuk dana syariah, ke borrowernya masih bisa di bawah 20% gitu. Tapi apa yang kita berikan ke lender yaitu
tingkat pengamanan yang lebih tinggi, double cover, dan bukti bahwa kita 3,5 tahun lebih itu tingkat keberhasilan kita mengembalikan ke lender itu masih terjaga di atas 99%. Seperti tadi, ada lender yang menganggap, waduh ini terlalu bagus, berarti ada tak khawatir tidak real ya. Tapi tadi yang saya sampaikan bahwa lender ini bukan berarti tidak ada gagal bayar sama sekali, tapi gagal bayarnya kita cover dengan dana cadangan yang ada setiap bulan 1% yang kita minta dari borrower, yang tadi setiap borrower harus membayar angsuran 2%, 1% untuk lender rutin. Apabila mereka gagal bayar dalam 1-2 bulan, bisa kita cover dengan dana cadangan itu, sehingga terasanya di lender lancar banget ini kan. Bahkan mungkin ada karena 99% lancar, maka ada lender yang sampai hari ini belum pernah menerima notifikasi tentang gagal bayar. Tapi bukan berarti itu borrowernya tidak gagal bayar. Gagal bayar tapi kita cover dengan dana cadangan. Itu sebetulnya yang kami lakukan. Oke, pertanyaan berikutnya mengenai dana syariah. Sekarang kan mengeluarkan layanan kepemilikan rumah secara syariah yang kita namakan dana rumah, yaitu semacam KPR syariah itu kalau di bank ya. Nah, pertanyaannya, dana atau lender dari dana rumah ini berasal dari mana? Karena kalau kita lihat dari dana yang kita campaign di aplikasi itu, rate-nya kan kurang lebih di atas 12 ya sampai 16%. Nggak mungkin dana dari masyarakat ini yang kita berikan ke fasilitas dana rumah yang rate-nya saat ini sekitar 12,5 gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah dari mana sumber dananya? Nah, untuk dana rumah ini kami Dana Syariah punya super lender ya. Super lendernya itu ada yang perorangan, ada yang perbankan. Yang perbankan ini sekarang dalam proses ya, karena ada harus ketentuan OJK yang kita penuhin, dan itu sudah ada komitmen besar, sehingga dana syariah atau dana rumah yang sudah kita luncurkan sementara ini sudah berasal dari lender-lender perorangan tadi, yang dana dari perbankan dalam proses, sehingga jumlahnya insya Allah luar biasa besar. Ini untuk menanggapi permintaan yang luar biasa besar di masyarakat untuk kredit kepemilikan rumah yang berskema syariah seperti itu. Mungkin itu dulu pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan untuk menambah silaturahmi kita. Tetap undangan saya berlaku bagi teman syariah dan pendana halal seluruh Indonesia yang ingin berkunjung ke kantor kami, yang ingin berkunjung ke proyek yang akan didanai. Kami sepenuhnya mensupport gitu, apalagi sekarang sudah pelonggaran PPKM. Jadi kami berharap bisa ketemu muka, sehingga kalau silaturahminya ini lebih dekat, maka saling percayanya lebih dekat, dan kami menerima masukan-masukan yang mungkin bisa memperbaiki kinerja kami. Karena Dana Syariah ini bekerja untuk pemilik dana dan borrower yang ingin memanfaatkan dana. Insya Allah seperti itu yang ingin kita harapkan, adanya kelancaran silaturahmi, dan insya Allah manfaat dana syariah ini untuk masyarakat pemilik dana maupun untuk nasabah borrower ya yang ingin memiliki rumah bisa bermanfaat kehadiran dana syariah ini. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang, dan insya Allah kita sambung silaturahminya di kesempatan berikutnya, baik online maupun offline. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Change yourself, change your future. Ayo, Hijrah Finansial.